Baik, selamat pagi Bapak yang saya hormati, para pejabat yang tidak saya sebutkan satu persatu dari semua lembaga penegak hukum. Pagi ini saya diminta oleh panitia khusus membicarakan mengenai perspektif HAM. Boleh di slide saya, boleh ditayangkan beberapa materi yang akan kita bicarakan. Saya skip saja, ya, kita masuk saja ke materinya supaya saya nggak diomelin Hendra. Yang pertama adalah tentang tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan ini dari perspektif HAM itu luar biasa, ya, karena kita melihat tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dahana, ya, ada 4 di sini, dan jangan lupa yang di tengah itu adalah yang disarikan dari local wisdom, dari tradisi Indonesia sendiri, hukum adat Indonesia sendiri. Jadi kalau Anda cari ke luar negeri buku-buku tentang punishment and sentencing, emang nggak ditemukan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik, ya, pengembalian keseimbangan dan lain-lainnya itu. Slide berikutnya nanti silang dibaca sendiri, ya. Latar belakang pertanyaannya adalah kenapa ini diperlukan. Terus terang saja, saya awalnya tidak setuju dengan masuknya pasal ini. Kenapa? Karena tujuan pemidanaan, kami dalam ilmu hukum pidana kita sebut sebagai the philosophy of punishment, itu tidak dibuatkan dalam aturan hukum, karena kita bicara filsafat. Kemudian waktu itu Prof. Marjono Sadiputra almarhum mengatakan, Tuti, kalau setiap kali kamu protes saja, kapan jadinya, gitu ya. Dan kemudian saya mencoba untuk sehingga ada kekosongan hukum untuk menjawab pertanyaan, kekosongan filosofis, kenapa sih negara harus menghukum? Nah, jadi ini akan menjadi pedoman bagi hakim. Tapi bukan cuma hakim saja, buat Pak Asep, buat teman-teman jaksa ini perlu juga, ya, ketika mereka mau mengajukan tuntutan harus memikirkan apa yang menjadi tujuan dari pemidanaan. Nah, slide berikutnya adalah aspek HAM yang berkaitan dengan alternatif pidana penjara. Oke, jadi pertama, pidana penjara singkat itu memang tidak punya kemanfaatan menurut penelitian, justru menimbulkan dampak negatif bagi terpidana. Kita memasuki sekarang dengan KUHP baru pendekatan yang lebih humanis dan manusiawi serta menghindari pendekatan yang punitif. Dan ini juga selaras dengan tujuan pemidanaan yang tadi saya sampaikan, khususnya bahwa tindak pidana itu harus diselesaikan dengan konflik yang berbasis komunitas, ya, community based punishment, dengan mengutamakan keseimbangan dan rehabilitasi. Ini yang menjadi landasan dari perspektif hak asasi manusia. Berikutnya, living law. Tadi Pak Wamen sudah mengatakan living law itu adalah satu hal yang paling banyak diperbincangkan di awal-awal, karena kita tidak bisa membayangkan suatu kali Pak Ahmadi sedang jalan-jalan di sawah ditangkap sama polisi Pamong Praja. Kenapa? Kan Anda melanggar living law. Mana buktinya? Kan living law nggak tertulis, suka-suka kita dong. Itu. Jadi intinya seperti itu yang kita ingin hindari. Oleh sebab itu kita mempertahankan. Kenapa? Karena itu ada di konstitusi. Jadi memang kita mengatakan bahwa living law ini asalnya adalah dari hukum tidak tertulis, yang tapi ada catatan masih diakui dan dilaksanakan dalam masyarakat hukum adat. Dan masyarakat hukum adatnya itu tidak boleh ditentukan oleh setiap pemerintah daerah sendiri. Kita mengacu pada SK Mendagri yang menentukan wilayah-wilayah mana saja yang ada masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan dalam SK Menteri. Dan living law itu juga tidak bisa sembarangan. Ini adalah untuk menjamin security buat anak buahnya Pak Prim dan Pak Asep, ya, dan juga teman-teman Pak Bagus dari kepolisian, karena penentuan apa itu living law yang masih berlaku tidak boleh dengan mimpi-mimpi saja, tidak boleh hanya dengan keputusan politik semata melalui perdebatan, tapi harus ada penelitian empiris, ya. Dan kami juga meminta agar sudah keluar, ya, itunya, ya, PP-nya, ya, living law itu harus dilakukan oleh
orang-orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian. Ya, jadi kami minta ada akademisi dan CSO yang akan mendampingi Pemda di sana. Dan hasil penelitian akan diserahkan kepada Pemda dan DPR untuk dibuatkan perda. Inilah yang akan menjadi dasar hukum. Jadi isinya itu adalah apa itu delik adatnya, dan yang kedua adalah apa yang menjadi sanksinya yang berupa pemenuhan kewajiban adat. Sehingga tolong dicatat, masih ada mispersepsi daerah bahwa keberadaan living law ini tidak menghidupkan kembali pengadilan adat dan juga tidak menghidupkan kembali hukum adat yang sudah mati. Lanjutnya adalah tentang pidana mati percobaan. Pidana mati percobaan, next slide. Oke. Ini juga isu yang sangat-sangat ramai dibicarakan, ya. Dan yang saya sampaikan ini adalah nanti ada hasil penelitian. Pertama, Indonesia sudah 10 tahun tidak melakukan eksekusi. Terakhir itu tahun 2016, ya. Dan kemudian ada penelitian bersama oleh Oxford University dan LBH Masyarakat, dan UI juga turut membantu. Nah, di tahun 2022 ditemukan bahwa yang pertama adalah ada opinion formers. Yang diteliti itu adalah para pengambil kebijakan dan para penentu opini, ya. Ada 40 orang dari berbagai lembaga pemerintah. Ternyata 67% menyetujui adanya penghapusan pidana mati. Lalu tahun 2023 dilakukan survei publik, bukan buat pejabat tapi kepada publik. Ternyata 69% masih setuju pidana mati. Tapi ketika ditanya, apakah Anda setuju orang yang menanam ganja 5 pohon yang masih 20 cm tingginya itu bisa dihukum mati? Mereka kemudian menjadi berubah pendapat. Jadi ternyata yang sangat setuju itu hanya 35%. Dan saat itu kita melihat bahwa respondennya jumlahnya 1.515. Ini adalah pidana percobaan adalah jalan tengah antara penganut abolisionis dan retensionis. Abolisionis itu adalah yang ingin mengabolisi pidana mati, retensionis adalah yang ingin mempertahankan. Lalu di mana letaknya MK? Itu saya juga bingung. Karena kan kalau kita lihat di pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 itu adalah ada hak hidup sebagai non-derogable rights. Hak hidup itu termasuk hak untuk tidak diambil kehidupannya oleh negara. Ya, kan, tetapi saat itu MK berpandangan bahwa hukuman mati itu masih diperlukan oleh Indonesia. Jadi tidak dikaitkan dengan ketentuan dalam konstitusi, dan ini menjadi catatan saya juga kepada MK. Berikutnya adalah tentang pidana denda. Jadi saudara-saudara, sekarang tidak ada lagi pidana denda yang jumlahnya dicantumkan dalam pasal tindak pidana, tapi sudah dijadikan satu di dalam pasal, saya lupa pasal berapa itu. Dan ada kategori denda yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dahana. Kenapa dijadiin satu? Pertama, mempermudah kalau ada perubahan ketika terjadi deflasi atau inflasi. Yang kedua, itu kita melihat bahwa dengan menyebutkan kategori tersebut, kita harapkan juga mempermudah teman-teman APH. Catatannya apa yang baru dari perspektif HAM? Yang pertama, hakim tidak boleh suka-suka aja menentukan berapa besarnya, tapi harus mempertimbangkan kondisi ekonomi si terdakwa, pengeluarannya, dan juga pemasukannya, income-nya sepanjang mana. Nah, ini yang harus dipergunakan sebagai landasan. Yang kedua, boleh dicicil, diangsur ya, dicicil, takut nanti pecicilan ya Pak Ahmadi ya, bukan pecicilan ya, tapi dicicil yang harus dirumuskan di dalam dimuat dalam putusan. Gimana kalau nggak dibayar? Nah, ini Pak Asep komplain mau eksekusi pidana denda, tapi ternyata terutama korupsi, mereka udah pasang badan aja, mendingan di penjara 2 tahun daripada suruh bayar 100 miliar gitu. Kira-kira gajinya 100 miliar peroleh nggak dalam 2 tahun? Enggak kira-kira ya. Nah, itu.
Jadi itu akan dilakukan penyitaan dan pelelangan harta oleh jaksa. Kalau kata dendanya kategori 2, maka bisa diganti dengan pidana kerja sosial atau pidana pengawasan. Isu HAM lainnya yang sangat penting di sini adalah perlindungan saksi dan korban yang tidak ada memang di dalam KUHP lama. Yang pertama, memasukkan definisi korban dan saksi. Ini adalah bentuk pengakuan eksplisit dari negara terhadap eksistensi dan peran korban dan saksi di dalam sistem peradilan pidana. Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan saksi dan korban ada 5 yang sangat spesifik. Yang pertama adalah saat perlindungan saksi saat memberikan keterangan, lalu apabila ada yang melakukan kekerasan atau tekanan atau pengaruh bukan terhadap saksi tapi juga pejabat, lalu menghalangi saksi korban untuk menerima perlindungan, kemudian merugikan saksi atau korban dan keluarganya dari aspek ekonomi. Dan kemarin saya agak diprotes juga teman-teman LPSK, loh itu yang di pasal 298, pejabat yang gagal memenuhi hak perlindungan saksi korban dapat dipidana. Dapat, saya bilang itu ya, termasuk pejabat yang ada di dalam LPSK ya. Sriana marah-marah, oh kita juga bisa, iya situ pejabat kok gitu ya. Lalu ada juga hal yang sangat menurut saya diapresiasi juga teman-teman LPSK, yaitu adanya pidana tambahan berupa ganti rugi. Next slide. Ini adalah jenis pidana baru. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus yang muncul dan menjadi causa celebre, kita melihat misalnya kasusnya First Travel, itu nggak bisa nih hakim memutus karena nggak ada landasan hukumnya. Jadi kita sebutkan di sini bahwa ini adalah salah satu pidana tambahan yang merupakan refleksi dari tujuan pidana berupa pemulihan keseimbangan dalam masyarakat, dan korban diakui sebagai pihak yang menderita kerugian. Karenanya harus dipulihkan dengan instrumen ganti rugi. Nah, ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, tapi tergantung pada teman-temannya Pak Prim nih. Sepanjang hakim memandang bahwa pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan, termasuk pemulihan korban. Lalu isunya berikutnya adalah yang berkaitan dengan pelindungan penyandang disabilitas. Yang dilindungi memang hanya 2 kelompok disabilitas. Jadi disabilitas ada 4 macam. Disabilitas fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Nah, yang mendapat perlindungan khusus itu hanya yang mental dan disabilitas mental dan intelektual. Apa bentuknya? Yaitu pengurangan pidana atau pengenaan tindakan, itu di pasal 38. Akan tetapi bila memang disabilitas mental intelektualnya itu sangat berat sehingga dia melakukan tindak pidana dalam keadaan kekambuhan akut dan gambaran psikotik. Nah, ini bahasanya, kenapa bahasanya susah begini? Karena kita minta tolong ke teman-teman ahli jiwa, kedokteran jiwa di Indonesia, ada asosiasinya, tolong dong rumusin. Mereka kasih kita 3 halaman Bapak Ibu. Pak, ini KUHP Pak, bukan keterangan ahli ya. Jadi kita mencoba untuk merumuskannya dengan sangat singkat. Kemudian juga berkaitan dengan korban. Ya, apabila korban penyandang disabilitas, maka walaupun dia menyetujuinya dalam konteks perkosaan, ada consent dari dia, tapi apabila dia menyandang disabilitas dan si pelaku mengetahui atau patut mengetahui ya, jadi ini ada pro parte dolus pro parte culpa, maka dia dapat dipidana sebagai pelaku pemerkosaan. Dan kemudian kita juga merumuskan adanya tindakan rehabilitasi yang dikenakan kepada terdakwa ya, yang di dalam pasal 105 huruf B, menyandang disabilitas mental dan atau intelektual. Kenapa kok yang disabilitas fisik dan sensorik enggak? Karena kedisabilitasan itu tidak mempengaruhi cara dia untuk mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir adalah kriminalisasi paksaan dan penyiksaan. Jadi tolong dicatat Pak Bagus dan kawan-kawan, jangan suka maksa apalagi nyiksa ya. Ini berat banget sanksinya nih.
Ini adalah perwujudan dari konvensi anti penyiksaan yang sudah kita ratifikasi tahun 98. Jadi sudah 28 tahun. Tapi nggak pernah dijadikan satu tindak pidana. Nah, namanya CAT, Convention Against Torture. Lalu dirumuskan di dalam pasal 529, kalau memaksa pejabat. Jadi kalau bukan pejabat nggak apa-apa. Jadi kalau Pak Anto yang maksa nggak apa-apa Pak. Cuma kena penganiayaan aja gitu ya. Tapi kalau pejabat maka bisa dikenakan penjara paling lama 4 tahun. Dan kemudian ada juga di pasal 530 yaitu pejabat atau orang yang dibiarkan atau disuruh oleh pejabat melakukan penyiksaan. Saya masukkan di sini penyiksaan karena ternyata banyak yang menganggap bahwa penyiksaan itu adalah penganiayaan, cuma lebih berat. Enggak juga, karena penganiayaan itu sudah berjenjang ya. Nah, ini adalah yang dirumuskan di dalam pasal 530. Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam satu kapasitas pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan, ya, jadi ada headlocking di sini, headlocking penggerakan, atau sepengetahuan pejabat publik. Jadi termasuk kalau teman-teman di lapas membiarkan ya seorang narapidana melakukan penyiksaan pada narapidana lain, itu bisa dikenakan, atau kalau dia mengetahui melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang. Jadi kalau penganiayaan hanya fisik, ini termasuk juga yang bersifat psikologis atau mental. Tapi ada tujuannya, ya. Jadi tujuannya adalah memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau orang ketiga. Ya, jadi misalnya diancam bahwa istrinya akan diperkosa atau dipukul apabila sang suami tidak menjawab pertanyaan atau memberi informasi, itu kemungkinannya. Lalu atau melakukan intimidasi memaksa orang tersebut atau orang ketiga atas dasar suatu alasan yang diskriminatif, ya. Diskriminatif itu kita sudah punya undang-undang anti diskriminasi, undang-undang nomor 41 tahun 2009 kalau nggak salah, dan pidananya saudara-saudara 7 tahun. Ya, jadi jangan sampai ini terjadi. Nah, pada akhirnya udah 15 menit belum? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah lebih. Oke deh. Ya, yang pertama ingin saya sampaikan pada saudara-saudara semua bahwa perubahan paradigma dan berbagai kebaruan dalam KUHP adalah hasil pembahasan dan perdebatan yang sangat lama, sangat panjang dan sangat panas ya. Kadang-kadang gebrak-gebrak meja itu ya biasa itu ya. Memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk mengubah mindset aparatur penegak hukum, dan tadi disebutkan oleh Pak Wamen, masyarakat juga ya. Kenapa? Karena masyarakat menurut saya memang pandangannya masih retributif. Bagaimana mereka memahami dan menjalankan sepenuhnya KUHP. Oleh karenanya sosialisasi, pelatihan terpadu kalau bisa, penyelesaian peraturan pemerintah dan aturan pelaksanaan di internal lembaga APH. Ini teman-teman dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung sudah menyusun pedoman bagi hakim dan juga bagi jaksa untuk menjalankan KUHP. Itu kalau belum selesai harus dilanjutkan prosesnya. Dan tentu saja saya berharap ada dukungan dari para petinggi lembaga. Tapi udah berhenti ya musuh-musuhannya ya Pak Asep ya. Udah nggak musuhan lagi kan Pak, itu ada di sebelahnya tuh Pak Bagus. Untuk mendorong jajarannya melakukan koordinasi dan kalau perlu konsultasi. Ini adalah salah satu kunci keberhasilan kita menerapkan KUHP yang baik dan benar. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus.